kita bahas dari nomor 1. Di sini ada makna kata kuota. Kuota itu kita tahu ya. Kuota itu ya antara kuota internet sama kuota ya jumlah gitu. Kuotanya kita berapa nih kuota dari MTS Negeri 9 Bantul? MTS Negeri 9 Bantul cuma dikasih kuota 10 orang nih Kak, gitu kan. Berarti kan tentang jumlah juga. Sekarang kita lihat. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan untuk menambah kuota wisatawan. Nah, kuota wisatawan berarti berkaitan dengan jumlah, bukan berkaitan dengan internet. Tuh, ya. Berarti apa? Jatah jumlah yang ditentukan. Udah langsung ketemu nih nomor 1 nih. Ya, nomor 1. Jawabannya berarti A. Oke, jawabannya A. Lanjut ke nomor 2. Tujuan penulisan teks. Sama seperti tadi ya. Tujuan penulisan teks ini kita harus tahu dulu teksnya tentang apa. Penerapan PPKM level 3 untuk wilayah DKI Jakarta akan berakhir Senin 13 September 2021. Apapun hasil dari pengumumannya, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI akan mengikuti dan melaksanakannya. Riza berpesan agar masyarakat tetap berada di rumah serta melaksanakan protokol kesehatan atau prokes dan aturan PPKM. Mengingat pada masa pelonggaran potensi orang keluar rumah meningkat dan juga potensi kerumunan meningkat. Berarti apa ini? Ini kan berarti teksnya tentang imbauan ya. Imbauan apa? Imbauan untuk tetap berada di rumah pada masa pelonggaran. Di sini loh. Di Ariza ini. Ariza berpesan, berarti kan mengimbau. Pesan itu kan mengimbau ya, memberikan imbauan, memberikan pesan. Nomor 3, pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang sesuai. Oke. Pemerintah memperpanjang penerapan PPKM berbasis level di Jawa Bali selama 2 pekan, terhitung 19 Oktober sampai 2 November 2021. Dalam penerapan PPKM kali ini, DKI menurunkan level yang sebelumnya 3 menjadi 2. Dalam aturan PPKM level 2, pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 50%. Bekerja dari rumah bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib bekerja dari kantor, bagi yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja. Berarti apa? PPKM berbasis level dilakukan di DKI Jakarta. Enggak, bukan itu maksudnya. Kemudian perpanjangan PPKM level paling lama diberlakukan selama 2 pekan. Bukan itu ya. Kegiatan PPKM level 2 sektor esensial. Enggak, tadi non esensial. Aplikasi Peduli Lindungi wajib digunakan ya. Yang tepat adalah D. Ini ada di kalimat terakhir tadi. Setiap pegawai itu harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Oke, lanjut ke nomor 4. Ide pokok atau gagasan utama itu letaknya di awal atau di akhir. Oke, kita lihat ide pokok paragraf. Nih, banyak profesi baru yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi digital. Menurut Nadiem, di masa lampau profesi ini tidak pernah terbayangkan akan muncul dan digeluti masyarakat. Saat ini banyak tumbuh profesi baru yang tidak pernah terbayangkan pada 5 atau 10 tahun yang lalu. Profesi tersebut mulai dari YouTuber, influencer, content creator, big data analis, media sosial spesialis, hingga artificial intelligence spesialis. Menurut Nadiem, adaptasi teknologi menjadi kewajiban untuk para anak muda menghadapi perubahan zaman. Berarti apa di sini? Yang dibahas ya, yang dibahas adalah banyaknya profesi baru yang muncul. Nah, profesi baru yang muncul ya, karena di sini penjelasan tentang profesi-profesi ya, profesi tersebut. Berarti jawabannya adalah munculnya profesi baru. Ide pokoknya kan tentang itu berarti. Lanjut nomor 5. Kalimat yang menyatakan sebab akibat. Sebab akibat ditandai dengan kata sebabnya, akibatnya, karena, sehingga. Oke, kita baca dulu. Hasil panen pada petani di desa Cisandana tahun ini tidak memuaskan. Ribuan hektar sawah hanya dipanen setengahnya karena, nah berarti ini ada satu ya. Terjadi serangan hama tikus sehingga, berarti nomor 2 dan 3. Ada di opsi apa? C. Gampang kan kata sebab akibat ya. Karena, sehingga, akibatnya. Sebabnya
Oke, kalimat yang mewakili poster. Ayo kita hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Berarti mematikan lampu saat tidak digunakan adalah tindakan hemat energi. Jadi kita cuma menjelaskan aja isi dari poster ini. Jelas ya, langsung ketemu. Nomor 7. Nah, ini situasi kemungkinan muncul ya. Ini prediksi situasi lagi nih. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudristek Jumeri meminta Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Bupati atau Wali Kota sehingga Gubernur. Kepala Dinas harus bisa meyakinkan pentingnya PTM terbatas. Menurutnya tidak ada alasan bagi zona PPKM level 1 sampai 3 untuk tak melaksanakan PTM terbatas. Apabila PTM terbatas merupakan opsi wajib apalagi PTM opsi wajib ketika guru dan tenaga pendidikan di satu sekolah telah mendapatkan vaksin COVID seluruhnya. Nah, berarti kita cari nih. Sekolah segera mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, positif ya. Kita bisa ambil nih. Kemudian guru dan tenaga kependidikan akan segera mengikuti vaksinasi. Bukan, karena di sini gurunya sudah ada vaksin ya. Kemudian yang 3, protokol kesehatan menjadi hal yang harus diperhatikan sekolah. Betul ya, ini positif juga nih. Akan terjadi klaster baru. Nah, ini negatif, berarti bukan. Berarti jawabannya antara 1 dan 3. Ada di opsi B. Nah, gitu. Jadilah orang baik. Jadi kita harus memprediksi yang baik-baik. Lanjut nomor 8. Ringkasan isi teks ya. Ringkasan itu harus ada di 1 dan 2 karena ada 2 paragraf. Jadi ide pokok 1 tambah ide pokok 2. Membaca ekstensif adalah jenis kegiatan membaca yang dilakukan dengan sumber bacaan yang beragam. Oke, ini kalimat utamanya. Oke, yang kedua, membaca ekstensif di sekolah bertujuan untuk membentuk kebiasaan. Ya, ini juga kalimat utamanya di paragraf kedua. Berarti yang mana? Berarti membaca ekstensif ini adalah sebagai dilakukan dengan berbagai bacaan dan sebagai bentuk pembiasaan ya. Berarti ringkasannya itu. Membaca ekstensif ini bacaannya beragam dan digunakan untuk pembiasaan. Yang mana? Yang A nih. Membaca ekstensif dilakukan dengan sumber bacaan beragam untuk membentuk pembiasaan. Gampang. Kalau kita sudah paham apa yang dimaksud dengan ringkasan, itu kita akan mudah. Kita tinggal ambil aja kalimat utama di paragraf 1 ditambah kalimat utama paragraf 2. Nah, kebanyakan itu ada di awal sama di akhir ya. Tapi di akhir itu jarang. Kalimat utama di akhir itu sangat jarang. Jadi ya kita lihat aja gabungan antara kalimat pertama paragraf 1 sama kalimat pertama paragraf kedua. Itu aja simpel sih. Yang nomor 9, simpulan. Nah, ini beda ya. Simpulan itu adalah intinya inti, core of the core. Simpulan isi teks. Oke. Saat ini proses vaksinasi COVID di Indonesia telah berlangsung termasuk bagi penyintas COVID. Penyintas COVID itu berarti dia sudah pernah kena COVID. Menurut Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Profesor Julis Ikawati, PhD, penyintas COVID-19 bukanlah termasuk prioritas yang perlu mendapatkan vaksin, karena tubuhnya telah membangun antibodi selama terinfeksi virus COVID-19. Mereka masih memiliki kekebalan dalam tubuh selama 3 bulan sejak terpapar COVID. Oke, berarti yang mana? Penyintas COVID tidak perlu vaksin? Ya, bukan tidak perlu, karena dia cuma bertahan selama 3 bulan. Berarti setelah 3 bulan dia harus vaksin. Makanya yang pernah kena COVID itu vaksinnya setelah 3 bulan. Kan? Vaksinasi bagi penyintas COVID sangat berbahaya. Tidak, bukan berbahaya. Gitu ya. Tapi yang pernah COVID itu dia udah punya kekebalan sendiri. Vaksinasi bagi penyintas menurunkan antibodi. Tidak, antibodi, vaksin tidak menurunkan antibodi, tapi menambah. Tapi karena sudah ada antibodi ya tidak perlu ditambah. Gitu kan. Vaksinasi bagi penyintas dilakukan setelah 3 bulan terpapar. Ini simpulannya nih. Meskipun di dalam teks ini tidak disebutkan vaksin setelah 3 bulan, tapi dengan kekebalan tubuh yang bertahan setelah 3 bulan, ini mengindikasikan bahwa setelah 3 bulan harus vaksin. Simpulan itu seperti itu. Nggak ada di dalam teks, tapi kita bisa tahu. Itu jawabannya. Gitu. Kalimat yang berupa fakta. Nah, fakta itu mesti angka atau nama. Ya. Sekarang kita lihat yang mana. Ada efek samping pada suntikan vaksin COVID-19. Oke.
Efek samping ini udah pasti ya. Karena COVID-19 itu nggak ada efek samping, semua pasti. Minimal banget kan sakit ketika disuntik. Ya, ini fakta ini. Efek samping ini nggak mungkin opini karena efek samping itu yang penting ada efeknya, meskipun cuma sakit ketika disuntik. Oke. Ini fakta ya. Kemudian, hal ini juga terjadi pada penggunaan vaksin Sinovac. Nah, sama ini juga vaksin Sinovac. Karena ada penggunaan nama ini juga merupakan fakta. Oke, sekarang coba. Jadi 1 dan 2 jawabannya udah ketemu si A. Tapi coba kita baca yang 3 dan 4 ya. Karena vaksin buatan Cina itu hanya memiliki efek samping yang ringan. Nah, ringan ini kan kata sifat. Semua kata sifat itu adalah opini, ya. Ringan berat itu kan opini ya. Ringan itu menurut siapa gitu, berat itu menurut siapa. Dengan demikian tidak perlu merasa, apalagi merasa takut. Takut dan tidak takut itu kan juga opini. Mungkin ada orang yang takut keluar malam, tapi ada orang juga yang tidak takut keluar malam. Kan opini. Ketika pendapat orang itu berbeda-beda, berarti opini gitu. Lanjut nomor 11 ya. Bentar. Peregangan dulu, Bos. Oke. Mana nih kursor? Perbedaan bahasa. Oke. Perbedaan bahasa ya. Nomor 11. Bangunan keraton ya kok sama tuh? Sama ya. Sama ini tadi, sama-sama gua. Oke ya, udah jelas ya. Sama-sama gua. Tadi udah ketemu jawabannya adalah baku dan tidak baku, tidak perlu dijelaskan lagi ya ini. Karena soalnya sama ternyata dengan yang tadi. Gua itu harusnya gua pakai U. Nomor 12. Oke. Perbedaan pola penyajian. Oke, beberapa akibat. Oke, langsung ketemu sebab akibat berarti antara A sama C. Sejak revolusi industri, ya, kebutuhan energi terus meningkat, beberapa jenis energi seperti energi untuk namun, nah, ini ada kata namun, ini pertentangan. Berarti di C, sebab akibat pertentangan. Ada yang C. Soalnya itu nggak beda nomor. Memang beda, ini memang beda soal, Vin. Jadi soalnya memang teksnya beda. Cuma di beberapa teks ada yang sama, tadi nomor 11 sama. Tapi yang lain itu beda. Jadi paket A dan paket B itu yang benar-benar beda teksnya. Cuma mungkin ada 1-2 yang sama. Lanjut ya, nomor 13 ya. Bukti bahwa Bia berwatak percaya diri. Percaya diri. Oke. Bia membuka pintu kamar mandi siku tangan kirinya dengan siku tangan. Kedua tangannya menjinjing kantong besar juga tas kecil yang manis di sana. Diam-diam Bia merasa senang karena menemukan dirinya tidak merasa gugup. Menemukan dirinya tidak merasa gugup. Berarti dia percaya diri. Ya, tidak gugup itu kan percaya diri. Ada di nomor 3. Jelas, langsung jawab aja karena udah yakin itu. Nomor 14. Peristiwa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut, ya. Apa yang dialami oleh tokoh? Peristiwa apa yang dialami oleh tokoh? Kita baca. Demi pertandingan lari estafet ini, aku akan berjuang. Ucap Putri dalam hati. Nah, ini ya, ucap Putri dalam hati ini adalah contoh orang ketiga sebagai serba tahu. Jadi orang ketiga serba tahu. Si penulis ini tahu batinnya si Putri. Ya, ini namanya orang ketiga serba tahu. Contoh ini, biar jelas tadi. Untungnya Putri menjadi pelari pertama yang membawa tongkat. Dilanjutkan oleh Tikah, pelari yang menerima tongkat terakhir. Maka Putri tidak perlu menatap dan bersentuhan dengan tangan Tikah. Ternyata tim Putri kalah oleh tim Sabil. Tikah marah-marah dan menyalahkan Putri atas kekalahan itu. Oke, sekarang kita lihat. Putri tidak mau bersentuhan tangan dengan Tikah. Kemudian Tikah menyalahkan Putri atas kekalahan timnya. Nah, ini ya. Ada di mana ini? Ada di sini nih. Ternyata kalah, kemudian Tikah marah-marah. Ya, jelas. Lanjut, nomor 15. Alasan tokoh aku dibangunkan pukul 2 pagi. Nah, kenapa si tokoh ini dibangunkan pukul 2 pagi? Mari kita lihat. Sering diminta dibangunkan
Sering aku minta dibangunkan jika ayah berangkat kerja pukul 2 pagi. Ayah melangkah tangkas sambil menyandang ransel berisi tang, ragum, dan sekeluarga kunci Inggris. Kunci-kunci baja putih itu bila dibariskan akan membentuk segitiga yang sangat hebat. Kubayangkan tugas-tugas yang berat diemban oleh bapak kunci paling besar. Dan tugas-tugas sepele adalah bagian anak-anaknya. Aku senang melihat ayah melompat ke dalam truk. Dia, pria yang gagah itu, penguasa 9 kunci Inggris, anak beranak itu, adalah ayahku. Begitu kata hatiku. Lalu aku tidur sambil tersenyum. Nah, teks ini contoh orang pertama pelaku sampingan karena dia menceritakan ayahnya gitu loh. Jadi pelakunya sampingan si aku. Orang pertama pelaku sampingan. Jadi ada kata aku tapi menceritakan orang lain. Di sini contohnya ceritakan ayah. Nah, apa yang terjadi gitu? Kenapa alasan si tokoh aku ini minta dibangunkan ya? Ingin melihat kegagahan ayah sebelum bekerja. Jadi pengen lihat nih bapaknya tuh. Nih, nomor 16. Latar suasana ya. Suasana, kejadiannya seperti apa? Apa yang terjadi di sana? Seperti apa gitu. Semua orang menoleh ke pintu. Seorang gadis manis berwajah cemberut masuk begitu saja. Ia tidak mempedulikan sekelilingnya. Ia tidak menutup pintu kembali dan berjalan saja ke bangkunya. Seorang teman menutupkan pintu sambil menaikkan salah satu alisnya. Menaikkan salah satu alisnya. Ini tanda apa? Tanda heran. Heran itu apa? Heran itu bingung. Ya. Berarti suasananya adalah membingungkan. Tiba-tiba ada orang yang masuk gitu aja kan kita apa sih gitu. Nah itu loh. Menaikkan salah satu alisnya itu pengganti kata apa sih. Berarti suasananya adalah bingung ya, membingungkan. Nomor 17. Cara pengarang menggambarkan tokoh aku yang baik dan bertanggung jawab. Oke. Kita lihat. Bruk, bruk, prang. Tapi sepertinya aku tidak bisa untuk tidak mempedulikan tabrakanku kali ini. Pasalnya ada benda lain yang menjadi korban tabrakan itu. Benda itu terjun bebas menyapa tanah, membuatnya terpisah dari bagian-bagian kecil. Benda itu kamera SLR milik Rama. Rama memperhatikan kameranya yang sudah berantakan, lalu pelan-pelan menatapku. Elo, Rama melotot. Bola matanya tajam, seolah ingin menelanku. Mata lo taruh mana, ha? Teriak Rama. Maafkan aku, nanti akan ganti kamera. Maafkan aku, kameramu akan aku ganti. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab tapi melalui apa? Melalui dialognya. Melalui dialognya berarti apa? Jadi jawabannya adalah dialog antar tokoh. Gitu. Kenapa dialog antar tokoh? Lah karena di sini dia menjelaskan bahwa nanti akan ku ganti kamera. Ganti kameramu kan ini berarti dia bertanggung jawab karena dia merusakkan maka dia mengganti. Tapi ini dijelaskan melalui dialog, gitu ya. Lanjut nomor 18. Kutipan teks cerita tersebut merupakan tahapan alur. Oke, tahapan alur. Tahapan alur, tahap apa ya ini? Oke, aku memberikan dompet itu padanya, kemudian ia mengucapkan terima kasih sembari mengepalkan tangannya berisikan uang 100.000 ke tanganku. Namun aku tak menerimanya. Ia tersenyum dan berkata, "Dek, siapa namamu?" Aku menjawab, "Putri Aurella." Dia tersenyum sembari berbisik, "Namamu seindah akhlakmu." Aku terharu. Ternyata nama itu tak harus seindah paras. Nama dan paras indah tidak selalu menjadikan akhlak seseorang menjadi lebih baik. Berarti ini apa? Ada penyelesaian masalah. Masalahnya kenapa ini penyelesaian masalah? Karena di sini kan udah masalahnya kan di si Aurella. Kalau tadi kan di cerita yang di teks sebelumnya kan dia mempermasalahkan namanya ya. Tetapi kan tidak terkait dengan itu kalau di sini. Tapi dia di sini, namamu seindah akhlakmu. Kemudian dia memahami kan ternyata nama tak harus seindah paras. Nah, kemungkinan besar ya meskipun tadi kita sudah tahu di teks yang sebelumnya, kemungkinan besar kan dia awalnya tidak terima dengan kenapa namanya bagus tapi parasnya tidak bagus gitu kan. Wajahnya itu tidak sesuai dengan
namanya gitu. Tapi ternyata nama itu bisa sesuai dengan akhlaknya. Makanya di sini ada penyelesaian masalah. Masalahnya sudah selesai tentang nama tadi. Nomor 19. Makna simbol ya, makna simbol. Mengambil langkah 1000. Mengambil langkah 1000. Itu artinya apa? Ya. Langkah 1000 itu kan 1000 itu kan banyak. Langkah itu kan jalan ya. Langkah 1000 berarti kan cepat. Langkah 1000 artinya cepat. Artinya apa di sini? Berarti udah jelas sebenarnya lari terbirit-birit langkah 1000 itu. Ini adalah istilah ya. Langkah 1000 itu istilah. Lari terbirit-birit. Nah, tapi ketika kita tidak tahu, kita baca aja. Seketika beruang menjadi sangat marah, loncat ke atas batang yang tumbang dan dengan cakanya menghancurkan sarang lebah. Tetapi hal ini malah membuat seluruh kawanan lebah keluar dan menyerang sang beruang. Beruang malang itu akhirnya mengambil langkah 1000 dan hanya dapat menyelamatkan diri. Ya, mengambil langkah 1000 menyelamatkan diri menyelam ke sungai. Mereka dia lari terbirit-birit tuh dikejar sama ribuan lebah. Oke. Lanjut ke nomor 20. Oke, amanat kutipan cerita cerpen. Amanat pesan yang ingin disampaikan. Oke, suatu hari studio foto suamiku terbakar. Semua hangus terbakar. Lampu studio, peralatan foto, kamera SLR. Hanya satu yang bisa diselamatkan, kamera digital karena berada di rumah. Alhasil keluargaku mengalami kemerosotan ekonomi. Tak ada satupun dari ibu-ibu arisan yang menengok keluargaku. Jangankan menengok, mengucapkan simpati saja tidak. Dari situlah aku memahami bahwa belum tentu semua orang bisa mengulurkan tangannya untuk kita, walaupun kita sudah bersusah payah mengulurkan tangan untuk mereka. Nah, di sini artinya apa? Artinya yang bisa kita pahami adalah kita tidak perlu mengharapkan balas budi dari orang lain. Jadi ketika kita memberikan kebaikan, kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu udah usah ngarep gitu loh. Kita misal nolongin orang itu kita udah nggak usah ngarep kasih imbalan gitu. Jadi tidak perlu mengharapkan bantuan orang lain. Ya kita mengharapkan bantuan Allah aja. Waduh. Oke.